Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para alim, ulama, sesepuh lan pinisepuh, semua jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Patut kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah, karena Allah telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu menghitungnya. Untuk itu marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, Islam, ihsan, ataupun nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Sayyidi wa Habibi wa Tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah asyadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah asyadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum Muhammad. Bertemu kembali dengan saya Abah Hisol sekian kalinya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keajaiban sholawat. Bacaan sholawat, mengamalkan sholawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak beberapa hadis yang merangkan tentang keutamaan dari bacaan sholawat. Angka tetapi ada beberapa makalah yang sederhana. Mengapakah sholawat begitu hebat? Ternyata sebuah logika sederhana, surga saja kenikmatan yang ma'ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatra fi qalbi basar, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, terbesit dalam hati,
kenikmatan itu diberikan kepada orang-orang yang suka membaca sholawat. Apalagi urusan dunia yang fata morgana, apalagi urusan dunia yang enak sekali apabila dibayangkan. Akan tetapi di saat kita menjalaninya biasa-biasa saja. Kalau nggak percaya silakan. Orang dulu punya keinginan untuk mempunyai mobil yang mewah. Di saat dia punya mobil, di saat menyuratkan, harganya mahal. Ada yang rusak onderdirnya, harganya mahal. Operasionalnya juga banyak. Ada yang bercita-cita ingin punya istri yang cantik. Ternyata dengan istri yang cantik itu biayanya mahal. Apalagi sekarang lagi viral yaitu glowing, perawatan, cup salon, banyak sekali. Bisa jadi sekarang itu cantik itu adalah biaya. Dengan biaya perawatan yang tinggi, maka dia akan jadi cantik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini adalah fata morgana, kenikmatan hanya bisa dibayangkan saja. Kenikmatan yang begitu diberikan kepada orang yang suka membaca sholawat, apalagi kenikmatan yang ada di surga nanti. Kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan kenikmatannya itu diberikan kepada orang-orang yang suka membaca sholawat. Maka marilah kita banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah sabda Nabi yang berbunyi, man shalla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra, yang artinya barang siapa yang mau membacakan sholawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan membacakan kepadanya sebab bacaan sholawat tadi 10 kali. Logikanya, di saat kita membaca sholawat 1 kali itu akan kembali 10 kepada kita. 1 dikembalikan 10 berarti tinggal 9 ya. Jadi secara matematika kita memberikan doa kepada Nabi, Allah akan mendoakan kita kembali lagi 10. Betapa hebatnya, karena Nabi itu adalah sosok yang sempurna. Di saat kita membacakan sholawat kepada beliau, maka sumambrah sholawat itu akan kembali kepada diri kita. Sehingga banyak sholawat-sholawat itu. Agar badannya sehat, maka dia memperbanyak sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه ajmain, supaya badannya sehat. Kita berdoa kepada Allah di kondisi pandemi ini, kita dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya penyakit COVID-19 atau Corona. Perbanyak bacaan sholawat tibil qulub, insya Allah sehat badannya, sehat hatinya, sehat ruhanianya, tapi tetap harus protokol kesehatan. Selalu cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak. Pokoknya protokol kesehatan tetap ada usaha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hadis yang lain disebutkan, aksirus sholat alayya fa inna sholatakum maghfiratul lidunubikum matlubul yad-daraja wal wasilah fa inna wasilati syafa'atul lakum. Yang artinya, banyaklah kamu membaca sholawat kepadaku, maka sesungguhnya sholawat kepadaku itu dapat mengampuni semua dosa-dosamu. Dan carilah derajat serta wasilah, sesungguhnya wasilah kepadaku, kamu sekalian akan mendapatkan syafaat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita memperbanyak bacaan sholawat, setiap selesai sholat baca sholawat, dalam kondisi apapun, di saat kita nganggur itu selalu membaca sholawat, insya Allah. Karena apa? Di saat kita membaca sholawat, maka kita itu kelebihannya ada dua. Yang pertama, kita ingat kepada Nabi, hormat kepada Nabi, dan kita juga ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam dunia ma'rifat, maka untuk usul yang paling cepat yaitu lewat wasilah bacaan sholawat. Insya Allah cepat wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Habibullah. Habibullah itu artinya kekasih Allah. Jamaah semua tahu bahwa namanya kekasih itu, seandainya kekasihnya namanya marpu'ah, dipanggil marpu'ah, orang yang suka dengan marpu'ah maka hatinya akan bergetar. Kekasihnya kalau namanya Markona, ada yang namanya Markona, ada panggilan Markona, karena ada wanita yang dicintainya yang namanya Markona, maka bergetar hatinya. Begitu juga di saat asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah kekasih Allah, Habibullah, maka ars sebagai kerajaan Allah itu goncang karena bacaan sholawat kita. Di saat kita ingin mengguncangkan ars, maka banyak-banyak baca sholawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini disebutkan manfaatnya yang pertama, yaitu dengan banyak-banyak baca sholawat, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Di saat Allah mengampuni dosa kita, maka hati kita menjadi bersih. Dengan hati yang bersih, maka niat-niat kotor di hati kita itu akan hilang. Dengan dosa-dosa kita itu hilang,
maka mata hati kita juga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah sekali bisa wusul kepada Allah, mudah sekali mengetahui takdir-takdir yang akan terjadi pada manusia yang lain karena keutamaannya itu. Dalam dunia ma'rifat, di saat kita membaca banyak-banyak sholawat, maka hati kita akan bersih karena dosa kita tidak ada satu tetes pun, sehingga hatinya menjadi terang seperti kaca, sehingga pantulangnya hati itu sampai kepada ars. Maka dia, Masya Allah, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Manfaat yang kedua, dengan banyak membaca sholawat, maka Allah akan mengangkat derajat dia, derajat di dunia maupun derajat di akhirat. Derajat di dunia, apa yang menjadi keinginannya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diangkat derajatnya oleh Allah karena bacaan sholawat tadi. Diangkat derajatnya di akhirat, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelebihan orang yang banyak-banyak membaca sholawat. Kemudian yang ketiga, dengan bacaan sholawat tadi bisa menjadi wasilah apa yang menjadi keinginannya, apa menjadi cita-citanya, apa menjadi harapannya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong Jawa niku kadang-kadang sebuah doa itu ingin makbul, selawate sing akeh. Duduk selawat betik yang dimaksud itu. Maksudnya apa? Dengan baca sholawat yang banyak. Tapi kadang-kadang wak mudin bahasanya nek kepengin dongane mandi sholawate sing akeh. Maksudnya apa? Bukan selawat betik ujrohnya itu, tapi bacaan sholawatnya yang banyak. Insya Allah dimudahkan untuk menggapai apa yang menjadi harapan, cita-cita, keinginannya. Dan yang keempat, dengan bacaan sholawat tadi, maka dia akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib baginya untuk masuk surga. Karena di saat dia membaca sholawat juga akan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Itu apa? Setiap saat, setiap waktu paling mudah bacaan sholawat itu adalah sholawat yang dibacakan malaikat Jibril. Sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Kalau ingin lagi sholawat yang hebat sekali, itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Sayyidus sholawat, raja dari semua sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah, yaitu dibaca waktu kita tahiyat. Sholat, dalam sholat kita baca, setiap sholat pada tahiyat kita membaca namanya sholawat Ibrahimiyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada 4 kabar gembira bagi orang-orang yang suka membaca sholawat. Mengapa bahagia? Karena Nabi sendiri pernah berjanji, siapa saja yang membaca sholawat kepadaku, Nabi pernah bersabda bagaimana, mamin ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arada alaihi salam. Dan tidaklah
ada seseorang yang membacakan sholawat kepadaku kecuali